Halo semuanya, welcome to obrolan masa lampau. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang membentuk bangsa Indonesia. Bersama aku, Naura Zarmania, yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, Sofia. Halo. Yang akan membantu kita dalam memahami peristiwa paling kontroversial di Indonesia, yaitu G30 SPKI. Boleh kenalan dulu dong? Ya boleh. Halo teman-teman, nama aku Sofia. Jadi di sini aku akan menemani kalian menjadi narasumber kalian, terutama tentang apa aja sih teori-teori konspirasi di balik dalam G30 SPKI. Jadi persiapkan diri kalian ya. Oke, sebelum masuk ke teori-teori konspirasi yang muncul, Sofia bisa jelasin dulu nih, kenapa sih G30 SPKI ini menimbulkan banyak sekali perdebatan? Nah, oke. Jadi kalian perlu tahu dulu ya teman-teman bahwa peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa yang paling mencengkam, paling terseram di sejarah Indonesia itu. Karena di situ ada pelanggaran HAM, di mana ada penculikan dan pembunuhan gitu ya terhadap 7 jenderal atau 7 dewan jenderal TNI yang dibunuh oleh para PKI. Nah, makanya ini adalah sejarah yang paling kontroversial karena juga di sini itu banyak sejarawan dan ahli-ahli dalam atau luar negeri itu berkonspirasi atau berteori bahwa gak cuman dalamnya tuh gak cuman PKI aja, gak cuman tunggal PKI gitu, tapi ada dalang-dalang yang lebih besar dari peristiwa di balik ini. Jadi makanya bahkan film atau teori-teorinya tuh banyak sekali variannya gitu. Wah, topik ini menarik banget ya untuk dibahas. Nah, teori yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia itu kan PKI sebagai dalang utama ya. Nah, gimana itu teorinya? Boleh dijelasin nggak? Nah, teman-teman, sebenarnya teori ini adalah teori yang beredar di masyarakat, apalagi pada zaman waktu itu masa Orde Baru. Nah, di teori itu menyebutkan bahwa PKI itu adalah dalang tunggal yang merencanakan seluruh rencana ini, mulai dari pembunuhan dan penculikan dewan-dewan tersebut, dewan-dewan TNI, dan ingin menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno dan mendirikan negara komunis. Dan bisa aku bilang bahwa teori ini itu adalah teori resmi gitu. Kenapa sih bisa dibilang teori resmi? Nah, kenapa sih aku bisa bilang bahwa ini adalah teori resmi atau narasi resmi gitu ya? Karena bisa kalian lihat sendiri di buku-buku kalian sejarah, baik itu di SMP, SMA, ataupun SD gitu kan. Di situ tuh dibilangnya itu adalah bahwa PKI ingin menguasai Indonesia gitu. Karena emang pada saat itu entah itu gimana ya teman-teman, karena bilangnya itu emang bahwa PKI lah yang ingin menguasai Indonesia dan membunuh para dewan-dewan tersebut. Lalu di sini juga itu diketuai oleh ketua PKI itu sendiri, yaitu ada DNID, dan juga pada saat itu di lapangan itu katanya ya teman-teman, itu disuruh atau diketahui juga oleh Letkol Untung. Letkol Untung ini salah satu itu PKI juga. Nah, akhirnya pada tanggal 19 September 1967, 2 tahun setelah peristiwa ini terjadi, itu Letkol Untung dieksekusi oleh badan apa gitu tahu saya. Terus di sana itu ia dieksekusi di dekat Bandung. Jadi makanya bisa aku bilang bahwa ini adalah teori yang besar dan teori yang paling beredar di masyarakat bahwa PKI itu emang dalamnya dan emang ingin menguasai Indonesia gitu. Terus kalau teori campur tangan negara asing itu gimana sih? Nah, jadi teori ini tuh dikemukakan oleh Ben Anderson sama kalau nggak salah tuh W.F. Bradheim. Jadi beliau ini adalah peneliti luar negeri yang mengemukakan teori bahwa dalang dari G30 SPKI ini adalah ada campur tangan dari negara asing. Dan pertama itu ada Inggris, di mana itu disebutkan bahwa karena peristiwa di Kora itu sendiri, di mana Presiden Soekarno itu menolak Federasi Malaysia, di mana Federasi Malaysia kan didukung sekali oleh Inggris teman-teman. Nah,
pada saat itu karena Presiden Soekarno menolak dan akhirnya terjadi perdebatan. Nah, Inggris itu dibilang kalau mereka itu ingin membalas dendam kepada Presiden Soekarno dan menggulingkan kekuasaannya. Nah, kalau untuk yang Amerika itu sendiri ada campur tangan seorang badan, gak seorang, maksudnya ada campur tangan dari badan intelijen Amerika atau CIA, di mana dibilang kalau Amerika itu mengerahkan CIA atau badan intelijen ini itu untuk membantu pengeksekusian. Nah, ini itu dikarenakan Amerika itu merasa takut sebenarnya bangsa Indonesia yang sebesar ini dengan sumber daya alamnya yang semelimpah ini itu menjadi negara komunis. Gimana sih peran CIA dalam pengeksekusian Dewan Jenderal? Nah, kalau peran CIA ini sendiri itu setahu saya teman-teman, dari teori ini juga disebutkan bahwa CIA ini membantu dalam pengkomunikasian, di mana mereka memberikan alat komunikasi yang canggih pada saat itu dan memberikan bantuan uang sebesar 50 juta rupiah, dan itu sangat-sangat besar ya pada saat itu. Dan akhirnya eksekusi ini berjalan dengan lancar, diam, sunyi, masih masuk akal gitu kan. Di saat Indonesia pada saat itu tuh belum terlalu yang besar yang secanggih itu bisa mengeksekusi jenderal-jenderal, 7 jenderal sekaligus dalam satu malam, di malam yang sama, dan langsung dimasukkan ke yang seperti kalian tahu yaitu lubang buaya yang sangat-sangat sunyi, sepi, tanpa diketahui oleh siapapun, dan berjalan sebegitu lancarnya. Dan itu menurut aku kayak sangat masuk akal kalau kita itu dibantu oleh negara asing yang emang udah maju pada saat itu. Jadi kalau teori corner paper itu tentang konflik internal AD ya. Nah, benar teman-teman, jadi ada suatu teori yaitu corner paper yang menyebutkan atau makalah yang berasal dari Benedict Anderson dan juga Ruth McAfee yang menyebutkan bahwa G30 SPKI itu diakibatkan karena masalah internal TNI Angkatan Darat itu sendiri. Nah, teori ini menyatakan adanya masalah internal di dalam tubuh TNI Angkatan Darat atau AD sebagai penyebab peristiwa G30 SPKI. Teori ini berargumen bahwa peristiwa tersebut bukanlah kudeta yang sebelumnya didalangi oleh PKI, melainkan hasil dari pergolakan atau perpecahan yang sudah ada di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, yang pertama itu ada isu Dewan Jenderal. Titik sentral dari teori ini adalah isu adanya Dewan Jenderal atau Dewan Perwira Tinggi di dalam tubuh TNI AD. Nah, Dewan ini dikabarkan sedang merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno, terutama karena kekhawatiran akan kondisi kesehatan presiden yang memburuk dan ketidakpuasan terhadap kebijakan politiknya, sehingga itu adalah condong ke kiri dan mengakomodasikan PKI dengan konsep nasakom yaitu nasionalisme, agama dan komunisme, sehingga merasa bahwa berarti Presiden Soekarno itu harus digulingkan, jadi seperti itu. Gerakan isu Dewan Jenderal sendiri dipimpin oleh Letkol Untung, yaitu Komandan Batalion 1 Rasismen Cakrabirawa dan pasukan pengawal Presiden Soekarno, diklaim sebagai kudeta preventif untuk menculik dan menyingkirkan para jenderal yang dianggap mekar demi menyelamatkan Soekarno dan revolusi Indonesia. Lalu ada perpecahan internal Angkatan Darat yang dianggap ada faksi 1, faksi 2, atau kubu 1 atau kubu 2. Jadi di sini dianggap ada mayoritas pemimpin Angkatan Darat, termasuk para jenderal yang menjadi korban tersebut, itu bersikap anti komunis dan menolak usulan PKI seperti pembentukan Angkatan 5, yaitu mempersenjatai buruh dan petani. Nah, terdapat juga perwira-perwira yang menengah ke bawah yang loyal kepada Soekarno dan gagasan politiknya serta berempati pada PKI. Letkol Untung dan kawan-kawannya termasuk dalam kelompok ini, itu mereka merasa para kedua jenderal senior yang menjadi korban tersebut itu sudah terlalu berjarak dengan rakyat dan merupakan cerita revolusi. Masalah dari G30 SPKI ini diakibatkan karena internal dari masalah dari Angkatan Darat, di mana yang saya sebutkan tadi ada isu Dewan Jenderal dan juga faksi-faksi yang merasa bahwa Dewan Jenderal senior atau yang menjadi korban itu sendiri itu merasa mereka itu sudah jauh dari cita-cita Indonesia dan juga merasa bahwa mereka ini memang sudah harus kayak disingkirkan gitu. Maka dari itu impulsifnya itu mereka akhirnya mengeksekusi 7 Dewan Jenderal ini
dan akhirnya terjadilah peristiwa G30 SPKI teman-teman. Nah, selanjutnya teori ini cukup menarik ya, karena bilang kalau nggak ada dalang utamanya. Itu gimana? Nah, jadi teori ini adalah teori dalang tanpa dalang tunggal atau tanpa dalang utama, atau sering disebut teori chaos atau chaos theory, yang berpendapat bahwa peristiwa G30 SPKI ini bukanlah hasil dari konspirasi terencana dari suatu dalang utama atau faktor utamanya, melainkan puncak dari ketegangan politik yang kompleks pada tahun 1965 di Indonesia pada saat itu. Dalam pandangan ini, peristiwa tersebut merupakan hasil dari berbagai kepentingan politik yang berbeda dari berbagai pihak yang secara keseluruhan itu beririsan gitu, sehingga menghasilkan peristiwa yang tidak diinginkan dan kacau. Nah, teori ini itu didukung oleh argumen bahwa yang pertama, tidak ada perencanaan terpusat. Tidak ada suatu komando tunggal yang merencanakan seluruh alur peristiwa secara sempurna. Gerakan ini lebih bersifat reaksioner dan oportunistik dari berbagai kelompok. Lalu yang kedua, ada kepentingan yang beragam. Nah, di sini masing-masing pihak seperti PKI dan Letkol Untung, Saksi AD, dan lain-lainnya itu memiliki agenda masing-masing yang tumpang tindih secara kebetulan. Nah, akhirnya yang terakhir itu ada kekacauan dan ketidakpastian. Peristiwa ini terjadi karena spontan dan kacau dengan hasil yang tidak diduga oleh para pelakunya, yang kemudian dimanfaatkan oleh fraksi yang terorganisir TNI AD di bawah Soeharto untuk mengendalikan situasi dan menumpas PKI. Terus teori yang mengatakan bahwa Soekarno ikut terlibat itu gimana? Nah, jadi teman-teman, ini tuh teori yang cukup menegangkan karena juga ini belum ada bukti konkretnya. Di sini tuh bilang bahwa pilot yang berasal dari India yang nantinya itu akan mengantar Soekarno ke suatu tempat itu bilang bahwa bersaksi bahwa Soekarno itu ingin cepat-cepat pergi dari Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1965 pada saat itu. Di mana di sini itu dispekulasikan bahwa berarti Soekarno itu sudah mengetahui akan terjadinya peristiwa G30 SPKI ini sendiri, dan juga beberapa pihak menginterpretasikan sikap Soekarno yang cenderung melindungi PKI dan tidak membubarkannya, dan keberadaannya pada saat itu dihaling sebagai indikasi bahwa ia tidaknya mengetahui akan bahkan terlibat dalam upaya penyingkiran jenderal-jenderal anti PKI tersebut. Dalam salah satu pidatonya, ia bahkan menyebut pembunuhan para jenderal ini sebagai hal kecil dalam revolusi. Ya, 7 kecil. Bisa banyak berarti besar. Dan teori bahwa Soekarno adalah korban situasi. Di sini teori lain berpendapat bahwa Soekarno itu hanya berusaha menjaga keseimbangan politik Nasakom dan mempertahankan persatuan negara dengan ideologinya. Ia tidak terlibat langsung dalam kudeta, tapi hanya dimanfaatkan oleh kelompok Letkol Untung dan PKI. Ia disebut sebagai korban dari perebutan kekuasaan antara TNI AD dan juga PKI. Nah, terus teori terakhir ini menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang utamanya. Itu gimana? Nah, jadi teman-teman, ini adalah teori yang menurut aku sangat menarik sekali, karena sebenarnya aku juga tertarik banget sama teori yang menyebutkan bahwa Soeharto itu adalah dalang dari G30 SPKI ini. Dan juga beredar di media sosial itu banyak sekali yang bilang kalau wow, itu Presiden Soeharto itu sebenarnya bisa berpuasa selama 32 tahun itu berkat apa gitu kan. Nah, di sini teori itu dibilang bahwa bagaimana sih Soeharto itu setelah peristiwa di 30 SPKI itu dia itu benar-benar sudah secara sigap, secara terorganisir itu bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan Soeharto ini sendiri juga benar-benar yang udah kayak gimana ya, istilahnya itu kayak benar-benar sudah tertata rapi gitu. Karena kan dia tuh sudah punya rencana bahwa setelah peristiwa G30 SPKI ini dia tuh akan mengambil alih Indonesia gitu kan. Dan juga bahwa Presiden Soekarno ini Presiden Soeharto ini juga seakan-akan tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Dibilang bahwa iya ya, berarti kok bisa gitu secara terorganisir seperti itu, pasti dia kayak udah merencanakan dan emang dia tuh ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadikannya sebagai presiden gitu kan. Dan paling gongnya ini ya teman-teman ya, bahwa disebutkan itu kan Presiden Soeharto itu kan
dulunya di TNI AD itu kan juga termasuk petinggi ya, istilahnya petinggi. Dan dia itu gak masuk dalam target list yang harus dieksekusi atau dibunuh oleh PKI gitu kan. Dan pertama itu, oh iya ya, kenapa gitu? Apakah emang ya yang mendalaminya atau gimana gitu kan? Dan itu menurut aku perlu jadi pertanyaan banget sih, karena ya gimana ya? Soalnya nggak masuk akal seorang petinggi di TNI, padahal 7 dewan itu ditargetin, tapi Soeharto sendiri itu enggak gitu kan. Dan juga Presiden Soeharto itu benar-benar sus banget, dimana dia itu aslinya itu sudah diberitahu gitu kan. Aslinya itu dia itu sudah diberitahu bahwa akan terjadi peristiwa besar atau tragedi besar gitu kan di Indonesia, yaitu di WSPK itu, tapi dia itu tidak bertindak apa-apa. Padahal bisa dijelaskan kan dewan-dewan yang 7 tadi itu termasuk teman-temannya ya, termasuk kawan-kawannya gitu. Tapi pas dia itu kalau nggak salah tuh siang hari atau pagi hari gitu kan, tadi yang menyebutkan bahwa Presiden Soeharto aslinya itu sudah mengetahui bahwa nanti malam akan terjadi peristiwa atau tragedi tersebut, tapi beliau benar-benar diam aja, tidak bereaksi apapun, dan tidak berusaha untuk memberitahu rekan-rekannya bahwa nanti kamu akan diculik loh, kamu akan dieksekusi loh. Tidak ada pemberitahuan seperti itu sama sekali. Dan menurut aku itu kayak, oh masa iya? Tapi sus banget. Karena ya, balik lagi, setelah peristiwa itu semua, itu beliau benar-benar cepat sigap tanggap untuk mengatasi semua masalah politik yang ada di Indonesia, mengatasi semua masalah-masalah tadi PKI dan lain sebagainya. Langsung juga ada pembantaian masalah para anggota PKI kan, kayak wow, gaung banget. Lalu juga akhirnya itu ada Presiden Soekarno mengeluarkan bukan dekret, itu kayak suatu surat gitu yang namanya adalah Super Smart. Jadi di surat itu menyebutkan adanya mandat bahwa nantinya Presiden Soeharto lah yang akan menggantikan Presiden Soekarno. Wow. Dan tiba ada surat edaran tersebut dan menjadikan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno gitu kan. Dan akhirnya pun ia bisa berkuasa di Indonesia sampai 32 tahun. 32 tahun itu sangatlah lama, teman-teman. Ya itu sih menurut aku, itu makanya kenapa aku sangat tertarik dari teori itu, karena selain gong banget juga karena alasannya tuh menurut aku make sense. Cuman emang karena nggak ada bukti konkret dan nggak ada dokumen-dokumen sejarah atau dokumen-dokumen negara yang dipublikasikan, jadi kayak emang ini tuh masih sekedar menjadi teori konspirasi aja. Tapi emang salah satu yang paling menarik dan masih dibahas di media sosial saat ini adalah teori bahwa Soeharto lah dalang dari peristiwa G13 PKI. Wah, ternyata banyak banget ya teori-teori konspirasi dari G13 PKI ini. Dan tentunya semuanya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi sampai sekarang masih belum menemukan jawaban pastinya ya. Betul banget, jadi nggak ada jawaban pasti ya teman-teman, karena juga ada dokumen-dokumen negara, dokumen-dokumen sejarah yang tidak dibuka ke publik dan ditutup secara rapat-rapat. Apalagi kalau kalian tahu pada masa Orde Baru atau nggak salah tuh pada saat zamannya Pak Soeharto itu kan udah ada ya film dari G13 PKI, dan film itu pun masih banyak banget varian-variannya dan masih kontroversial karena katanya terlalu dramatis lah, ada yang bilang kurang dramatis. Maka dari itu kalau aku bisa bilang bahwa G13 PKI ini nggak ada titik temunya, nggak ada pencerahannya itu seperti apa, karena juga bahkan film aja masih diperbincangkan kontroversial pro dan kontranya, apalagi sejarah hasilnya, tragedi realnya itu seperti apa kan juga gak ada yang tahu ya teman-teman. Apalagi semua anggota TNI pada saat itu juga disuruh tutup mulut, tutup rapat-rapat sampai akhir hayat mereka, jadi nggak ada yang benar-benar tahu gimana sih realnya terjadinya itu seperti apa dan siapa aja dalangnya. Jadi ya itu nggak ada bukti konkret yang dari teori tadi, jadi juga nggak ada bukti konkret aslinya itu gimana dan kenyataannya itu seperti apa. Baiklah, terima kasih banyak Safia atas penjelasannya. Bagi teman-teman pendengar, semoga episode ini dapat membuka wawasan kalian dan membuat kalian lebih kritis dalam melihat sejarah. Nah teman-teman, disclaimer juga, mohon maaf ya apabila kita ada salah kata ataupun perbuatan, dan juga
koreksi apabila ada kesalahan informasi pada saat saya menyampaikan informasi, karena pada dasarnya saya juga adalah masih SMA ya teman-teman. Saya belum mengetahui tentang banyak sejarah Indonesia, apalagi memang G30 PKI yang sangat kontroversial itu. Sampai jumpa di episode pemalas selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.